4, 3, 2, 1, go! Sistem kekayaan menantu terhina. Bab 26. Ayolah, tidak apa-apa. Charzo menarik tangan Clara dan membawanya masuk ke dalam restoran tersebut. Selamat datang Nona dan Tuan, silakan duduk, ucap pegawai restoran tersebut. Terima kasih, ucap Charzo mengangguk. Mereka pun duduk di kursi nomor 4. Coba kamu lihat mereka, prianya pakai baju lusuh, wanitanya pakai baju kebaya pengantin. Jangan bilang mereka lari dari pernikahan, bisik pegawai restoran itu dengan temannya. Mata wanita itu juga sembab, sahut temannya. Kalian sedang apa? Cepat sana, ucap manajer saat melihat kedua pegawai itu sedang bergosip. Baiklah, baiklah, jawab mereka mengambil buku menu dan berjalan menuju meja nomor 4. Silakan Tuan dan Nona, ini buku menunya. Pegawai itu memberikan 2 buah buku menu kepada Clara dan Charzo. Berikan makanan yang paling direkomendasikan restoran ini, pinta Charzo. Tapi harga sangat mahal, ucap pegawai itu mengingatkan. Seberapa mahalnya? Tanya Charzo menekuk alisnya melihat ke arah pegawai itu. 1 porsi itu 1 juta, ucap pegawai itu. Cuma 1 juta saja kok, berikan 2 porsi, ucap Charzo. Kamu yakin mau beli makan mahal itu? Aku lihat kamu bukan orang kaya, uang segitu kan sangat berharga bagi kalian. Kau memilih makanan mahal nanti mau bayar pakai apa? Restoran ini tidak terima orang cuci piring, ucap pegawai itu dengan kasar. Aku juga tidak ingin menjadi pencuci piring, bawakan saja, aku sanggup bayar, ucap Charzo. Jika tidak sanggup bayar aku akan menelpon polisi, ancam pegawai itu. Restoran macam apa ini bahkan pegawai berani mengancam pengunjung, sana cepat pergi, pesankan saja apa yang aku pesan, kamu cuma pekerja di sini, seharusnya yang bilang seperti ini itu cuma pemilik restoran ini saja, kenapa kau hanya pekerjaan malah sibuk, ucap Charzo menatap pegawai itu kesal. Manajer itu datang mendekat. Ada apa ini? Tanya manajer itu melihat ke arah pegawainya itu. Pegawai itu terdiam. Anda manajer di sini? Tanya Charzo. Ya, ada apa? Tanya manajer itu balik bertanya. Bagus sekali, apa restoran ini pilih-pilih orang untuk makan di sini? Apa aku tidak boleh makan di sini? Tanya Charzo. Manajer itu melihat ke arah Charzo bingung lalu melihat ke arah pegawainya. Ini maksudnya apa? Tanya manajer itu. Itu, saya hanya mengingatkan saja, nanti takut dia tidak bisa bayar makanan yang dia pesan, soalnya dia mau pesan makanan khusus restoran yang hanya dibeli oleh orang penting, ucap pegawai itu. Tak masalah dia mau pesan makanan apa saja asalkan dia bayar, ucap manajer itu kepada pegawainya. Maafkan saya manajer, saya akan memesankannya, ucap pegawai itu undur diri. Maafkan pegawai saya pasti akan memberikan pelajaran padanya nanti, harap Tuan tidak memberi ulasan buruk kepada restoran kami ini ya, ucap manajer itu mengatup kedua tangannya memohon. Charzo menatap manajer itu manyun. Mas, udah nggak apa-apa, lagian dia sudah minta maaf, ucap Clara saat melihat Charzo yang ingin marah. Sudahlah, aku minta pesananku segera selesai, ucap Charzo kembali duduk. Baik Tuan, harap menunggu, ucap manajer itu tersenyum dan ia balik badan meninggalkan meja Charzo. Kenapa pula dia buat masalah sih? Seru manajer itu mengomel. Sayang, kamu tunggu di sini sebentar ya,
Aku mau ke toilet dulu, ucap Charso. Oh iya, baiklah, angguk Clara. Bab 27. Charso pun berjalan menuju toilet. Klik di sini untuk membuka. Klik. Charso melihat rumah yang ia dapat tadi. Wah, besar sekali. Clara pasti sangat senang tinggal di sini. Oke. Alamatnya di mana ya? Charso mencari alamat rumahnya dan ia menemukannya. Di sini rupanya. Oh ya, aku juga harus ambil sebagian uang. Mungkin Clara ada ingin membeli sesuatu nanti, ucap Charso. Charso mengambil beberapa jumlah uang dari sistem dan menyimpannya ke dalam saku celananya. Charso pun keluar dan saat mendekati Clara, makanan sudah tersedia di meja. Loh, kok kamu belum makan? Nungguin aku ya? Charso senyum-senyum. Bukan? Gimana mau makan duluan? Makanan aja baru sampai, jawab Clara. Nggak ada romantis-romantisnya, bilang aja iya kenapa sih, ucap Charso manyun. Lah, kita itu kan nggak boleh bohong, sahut Clara tampang lugunya. Ya udah, ayo dimakan, abis ini pasti kita pulang, pasti nggak sabarkan mau lihat rumah kita seperti apa, ucap Charso. Iya, angguk Clara. Mereka pun segera menyantap makan yang enak itu dengan lahap. Carrie, Charin, cepat kalian bereskan rumah yang berserakan ini. Teriak Lena kesal dengan rumah yang berantakan abis. Akan tetapi tidak ada sahutan. Hei Carrie, Charin cepat bereskan rumah ini. Teriak Lena dengan suara lantang. Apa sih ibu berisik banget sih, suruh saja Charso. Terdengar suara Charin yang seperti baru bangun tidur. Charso, cepat bereskan rumah ini. Teriak Lena. Charso. Lena pun ingat sesuatu kejadian tadi dan membuat ia naik pitam. Sialan. Hei Carrie. Charin cepat bangun dan bereskan rumah ini. Teriak Lena mengendor-gedorkan kamar mereka berdua. Ibu apaan sih? Orang mau tidur juga? Ucap Charin terlihat wajah merenggutnya dan rambut masih acak-acakan karena baru bangun tidur. Sedangkan Carrie keluar dari kamar sambil menguap. Berisik banget sih, ucap Carrie keluar dengan mata masih terpejam. Cepat kalian bereskan rumah ini. Jika tidak, tidak ada waktu istirahat kalian. Ancam Lena. Ih. Orang lagi enak-enak tidur dibanguni, gerutu Charin sambil menuju ruang tamu dan dengan terpaksa membersihkan ruang tamu tersebut. Kan bagus kalau Charso masih di sini dan mengurus rumah, kalau kayak gini aku malah kerepotan. Gerutu Carrie mengambil sampah lalu membuangnya dengan kasar ke dalam tong sampah tersebut. Kamu ada yang ingin dipesan lagi nggak? Tanya Charso setelah makanan mereka habis semua. Udah? Aku udah kenyang banget, jawab Clara menggosok perutnya yang sudah kenyang. Ya udah, aku bayar dulu, nanti kita langsung pulang, ucap Charso. Mbak, panggil Charso. Ya ada apa? Tanya pegawai itu mendekati meja Charso. Aku mau bayar, berapa semuanya? Tanya Charso. Sebentar ya. Pegawai itu pun menghitung semua makanan Charso. Semuanya 2.350.000 tuan, ucap pegawai itu. Clara terkejut. Charso mengeluarkan uang dari saku bajunya dan memberikan kepada pegawai itu. Baik tuan, terima kasih, ucap pegawai itu menerima uangnya. Ding ding. Saldo Anda dikurang 2.350.000. Sisa saldo Anda 157 juta. Ya udah ayo pulang, ajak Charso.
Mereka pun keluar dari restoran sambil bergandengan tangan. "Makanan di sini mahal banget, kenapa kamu aja milih di sini?" ucap Clara menatap Charzo. "Nanti kamu juga akan terbiasa kok," jawab Charzo tersenyum. "Tapi aku berasa kayak buang-buang duit aja." Clara tampak manyun, mungkin ia menyayangkan uang segitu hanya untuk makan. "Kamu tunggu di sini sebentar ya." Charzo berlari ke arah tempat sepi di gang sebelah. Ia pun mengeluarkan sepeda motornya dari sistem dan menuntunnya ke arah Clara. "Ini motor siapa?" tanya Clara melihat suaminya membawa motor matic yang masih baru. "Tentu saja motor kita, kalau enggak motor siapa lagi? Ayo cepat naik," ajak Charzo. Bab 28. Clara naik di belakang. "Pegangan yang kuat, nanti kamu terbang pula," ucap Charzo bercanda. Clara mengetok kepala Charzo. "Aduh." Charzo menggas motornya dan melaju di jalanan. Ini kamu dapat motor dari mana?" tanya Clara penasaran. "Ya belilah, aku nggak nyuri kok, kalau nyuri udah lama aku ditangkap," ucap Charzo. "Oh, terus rumah itu dapat dari mana?" tanya Clara lagi. Aku jawab apa ya? Nggak mungkin aku bilang beli, mana rumah itu mewah, setidaknya harganya miliaran. Kalau aku bilang diberi, siapa yang mau ngasih rumah besar itu? Aku bilang nyicil tanpa DP saja kali ya, batin Charzo. Oh, itu rumah aku cicil tanpa DP, nggak tahu ada orang baik banget dan membiarkan rumah itu kita cicil, ucap Charzo. Aku curiga, zaman sekarang mana ada semudah itu, kalau tidak ada uang mana bisa cicil gitu aja, atau jangan-jangan rumah itu berhantu, makanya gampang, tebak Clara. Enggak, mana ada begitu, kamu jangan sembarang nebak dong, ucap Charzo. Perjalanan yang memakan waktu beberapa jam, akhirnya sampai juga tempat yang dituju. Charzo memberhentikan motor yang ia kendarai di depan sebuah rumah yang sangat mewah. Mana rumahnya? Tanya Clara. Ya ini rumahnya, ucap Charzo meningkatkan motornya dan menuju rumah besar itu. Hah? Besar banget? Ini lebih besar dari rumah ibu, jangan-jangan beneran ada hantunya ini, ucap Clara merangkul tangan Charzo dan melihat ke kiri dan kanan takut beneran ada hantu yang datang. Kamu ngomong apa sih? Mana ada hantu di dunia ini? Kalau ada sini biar ku tahik itu hantu. Charzo mencari-cari kunci rumah itu dan ia tidak menemukannya. Sistem, gimana aku buka rumah ini? Sistem menjawab, Anda tinggal meletakkan tangan Anda di dekat pintu, maka pintu itu akan terbuka. Charzo mengangguk-angguk. Ia meletakkan telapak tangannya di dekat pintu itu dan seketika rumah itu satu persatu lampunya hidup dan menerangi rumah tersebut. Pintu juga terbuka secara otomatis. Ayo masuk, ajak Charzo. Wow, Mas ini beneran rumah kita. Tapi gimana kita bayar? Rumah ini sewa saja sangat mahal, apalagi jika nyicil, pasti jutaan. Apa kita sanggup membayarnya? Tanya Clara ragu-ragu. Masalah itu kamu tidak perlu pikirkan, masalah bayar itu adalah urusanku, kamu cukup membereskan pekerjaan rumah saja, masalah lain itu adalah aku yang uruskan, oke? Ucap Charzo mencolek dagu Clara dan ia tersenyum. Mereka pun masuk ke dalam, rumah itu sangat mewah dan sangat besar. Sofa yang empuk, lukisan dinding besar dan mahal.
hiasan meja dan di dalam lemari kaca yang terlihat elegan dan lampu kristal yang menggantung di tengah-tengah plafon rumah yang membuat rumah semakin indah dan terang benderang menerangi rumah itu dengan warna yang khas. Clara duduk di sofa yang empuk itu. Beneran sangat empuk, ini beneran rumah kita kan? Mas nggak bohong kan? Tanya Clara mengangkat alisnya. Iya, beneran rumah kita sayang, ayo coba lihat kamarnya. Charzo membuka pintu kamarnya. Clara ternganga melihat kemewahan kamar utama mereka yang bak tempat tidur seperti raja dan ratu. Wah, ini beneran mewah sekali. Clara naik ke atas ranjang dan ia bergolek ke sana bergolek sini. Charzo naik ke atas ranjang dan memeluk Clara. Bagaimana? Suka nggak? Tanya Charzo. Suka banget, jawab Clara berbalik memeluk Charzo. Sekalipun ada hantu? Tanya Charzo. Kamu bilang kan nggak ada hantu? Ya berarti nggak ada hantu dong, jawab Clara tersenyum. Charzo bangun dan merongohkan kantongnya mengambil uang. Ini untuk istriku tersayang, terserah kamu mau beli apa yang kamu suka. Charzo meletakkan uang itu di tangan Clara. Ding ding. Saldo Anda dipotong 20 juta. Sisa saldo Anda 137 juta. Mas, ini banyak banget. Clara terharu dengan mata berkaca-kaca. Kamu kenapa sedih? Bukannya bahagia suaminya punya uang, ucap Charzo manyun. Aku senang banget, hidup kita bisa berubah dan nggak perlu lagi kalau nggak punya pindah ke rumah ibu, dan lagi, aku sudah nggak punya siapa-siapa lagi selain kamu Mas. Jika kamu tidak menginginkan aku dengan siapa lagi aku bersandar hidup, saat ini hanya kamulah keluargaku yang aku miliki, ucap Clara sedih. Mas ngerti kok, terima kasih ya sudah memilih Mas, Mas nggak akan menyia-nyiakan kamu. Charzo memeluk Clara dan mencium rambut Clara. Mas, aku mau beli ponsel, aku nggak punya ponsel, pinta Clara. Oke, malam ini Mas antar kamu beli ponsel, tapi mandi dulu yuk, ajak Charzo. Bab 29. Malam pun tiba. Sayangnya mereka tidak punya baju ganti dan terpaksa harus memakai baju yang mereka pakai saat ini. Mas, kita ke toko baju nanti ya, ucap Clara. Iya. Ayo cepat naik, ucap Charzo. Mereka berdua pun berboncengan menyusuri jalan dengan penuh bahagia. Clara memeluk erat tubuh Charzo karena angin malam yang menembus baju tipisnya. Mereka pun mampir di sebuah konter, Charzo memarkirkan motornya yang tidak jauh dari konter tersebut. Mereka pun menuju konter itu dan tak sengaja Clara bersenggolan dengan seseorang. Ah maaf, ucap Clara. Clara, ucap wanita itu. Mei. Clara mengenali wanita tersebut dan ternyata Mei adalah teman satu kerja Clara. Beli ponsel juga? Tanya Mei. Iya. Angguk Clara. Kamu kenapa nggak masuk kerja tadi siang? Tanya Mei. Itu. Clara akan berhenti bekerja di sana, rencana kami ingin membangun usaha kecil-kecilan, sahut Charzo. Benarkah? Wah, itu sangat hebat, tapi sayang sekali kalau kamu berhenti bekerja, teman-teman pasti rindu kamu, ucap Mei. Rindu? Seperti kila maksudmu? Tanya Clara. Ah, kalau dia lupakan saja, mulutnya emang kayak gayung pecah, ucap Mei. Mei, aku minta tolong sama kamu ya untuk memberikan surat pengunduran diriku. Kalau kamu mau main-mainlah ke rumah baru kami, ucap Clara. Baiklah. Oh ya ini nomor ponselku,
nanti kalau kamu udah punya nomor aku langsung telpon aku ya, ucap Mei memberikan nomor ponselnya. Oke. Aku pulang dulu ya, ujar Mei berpamitan. Clara mengangguk. Mereka pun membeli ponsel dan Clara asik memilih ponsel yang ia sukai. Seorang pria asing berjalan mendekati konter itu dan melihat ke kiri dan kanan untuk memantau situasi. Setelah merasa aman, ia langsung memutar kontak motor Charzo dan membawanya kabur. "Hei! Motorku!" teriak Charzo. "Mas, gimana ini?" tanya Clara panik. "Sudah, kamu di sini saja dulu ya, biar Mas kejar pencuri itu," ucap Charzo berlari meninggalkan Clara di konter tersebut. Charzo berlari dengan kecepatan yang ia miliki mengejar pencuri motor tersebut. Pencuri itu membawanya sangat laju menyalip beberapa mobil di depannya, dan begitu juga Charzo berlari di jalan khusus jalan kaki agar tidak ada hambatan. "Kenapa larinya laju sekali?" ucap pencuri itu menambah kecepatan laju motornya. Charzo melompat ke atas dan truk dan melompat ke atas mobil sedan yang lain. Sayang sekali, saat ia hampir mendekati motornya itu, mobil yang ia naikkan di atasnya mendadak berhenti. "Hei! Turun dari mobilku!" teriak pemilik mobil. Dengan terpaksa Charzo pun turun. "Maaf Pak," ucap Charzo kembali berlari mengejarnya. Kecepatan Charzo dan pemotor itu hampir berimbangan. Sedikit lagi Charzo bisa memegang motornya. Ding ding. Misi baru. Menyelamatkan seorang nenek-nenek yang ditabrak oleh mobil. Hadiah 7 juta. Status misi, sedang berlangsung. Charzo bingung mau mengejar pencuri itu atau menolong nenek tersebut karena pencuri itu sedikit lagi ia dapatkan. Charzo pun berhenti dan akhirnya pencuri itu sudah melaju jauh. "Ya sudahlah, sepertinya motor itu bukan rezekiku, nanti aku bisa beli yang baru saja," ucap Charzo melihat ke kiri dan kanan. "Tapi di mana kejadian misi itu ya?" tanya Charzo. Tin, 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 tin. Terdengar suara klakson mobil yang melaju cukup kencang dari kejauhan. Bab 30. Charzo berjalan menuju tengah jalan. Terlihat nenek dengan membawa tongkat ingin melintasi jalan. Mobil juga sudah mendekat, Charzo langsung mengendong nenek tersebut. Karena ada orang yang melintas, pengemudi mobil itu terkejut dan malah menabrak mobil yang terparkir di pinggir jalan itu dan membuat mobil itu terbalik. Semua orang teriak panik dan ketakutan. Charzo meletakkan nenek itu ke bawah dan ia langsung menuju mobil itu kembali. Dengan cepat ia membuka pintu mobil dan meriksa apa orang di dalam baik-baik saja. Charzo membantunya orang itu keluar dari mobil, sayangnya kaki si pengemudi terjepit sehingga sangat sulit untuk dikeluarkan, yang lain juga sedang membantu untuk mengeluarkan pengemudi tersebut. Saat mereka sedang bersusah payah menolongnya, ada percikan api yang keluar dari mesin mobil. "Cepat keluarkan dia, atau dia tidak bisa diselamatkan," teriak Charzo. Mereka seberusaha mungkin untuk mengeluarkannya, apinya malah sudah membesar. 1, 2, 3. Teriak merek bersamaan dan akhirnya pengemudi mobil itu bisa ditarik keluar dan duar. Ledakan dahsyat itu membuat mobil itu meledak dan terbang ke atas dan menghanguskan mobil tersebut. Mereka semua berlarian untuk menjauh agar tidak terkena ledakan tersebut. Beberapa warga segera menelpon pemadam kebakaran. Teriak pria yang mereka selamatkan tadi dan sangat mengejutkan bahwa kaki pria itu ternyata tidak utuh lagi, kakinya terpotong sebagian dari lututnya yang terjepit tadi. Bagaimana ini?
Tanya mereka pun tambah panik, itu berarti kaki pria tadi juga ikut terbakar dengan bersamaan mobil yang meledak tadi. Cepat telepon ambulan, ucap Charzo mengingatkan. Mereka yang ada di sana pun langsung menelpon ambulan agar segera datang. Charzo berjongkok dan membuka bajunya lalu mengikat di kaki pria itu agar darahnya tidak keluar lagi. Sana kamu! Teriak pria itu tampak marah dengan Charzo. Kenapa? Aku hanya ingin membantumu, ucap Charzo menekuk alisnya. Aku tidak perlu bantuan dari orang yang sudah mencelakakan diriku. Ambil kembali bajumu itu. Teriak pria itu membuka ikatan baju itu dari kaki buntungnya dan melempar kembali ke arah Charzo. Aku tidak membuatmu celaka, ucap Charzo. Lalu kenapa kau berdiri di tengah-tengah jalan? Apa itu yang tidak membuatku celaka? Teriak pria itu sambil menahan sakit. Dia menolong seorang nenek yang hampir saja mau kau tabrak. Seharusnya kau bersyukur jika kami menolongmu tadi. Jika tidak kau sudah hangus bersama mobilmu itu, ucap salah satu yang menolong pria tersebut. Kalian sama saja, sudah tahu ini jalan raya untuk apa menyeberang. Dengus pria itu marah. Sudah tahu ini jalan raya kenapa kamu bawa mobil laju-laju? Ini juga bukan jalan nenek moyangmu. Ini jalan semua orang dan seharusnya di tempat ramai itu bawa kendaraan pelan-pelan. Bukan melaju seperti tadi. Balas mereka yang kesal dengan ucapan pria itu. Iya, bukannya terima kasih, malah marah-marah nggak jelas, dasar nggak tahu balas budi, ayo kita pergi, tinggal saja dia sendiri. Ucap orang itu dan mereka meninggalkan pria yang memegang kaki buntungnya itu. Charzo melihat itu ia menarik nafas panjang dan mencoba mendekati pria itu lagi. Bisa jadi pria itu masih belum terima dengan apa yang ia alami saat ini. Bab 31. Jangan dekat-dekat. Pergi kau menjauh sana. Aku akan balaskan dendam ini. Teriak pria itu. Charzo melihat datar pria itu, tapi ya sudahlah ia pun menjauh dan berdiri menunggu ambulan datang. Mobil pemadam kebakaran datang membuat jalan menjadi macet, polisi juga ada di sana untuk menertibkan lalu lintas. Api segera dipadamkan dan mobil pun diderek, ambulan juga datang dan membawa pria itu masuk ke dalam mobil. Lalu lintas kembali normal dan orang kembali berlalu lalang. Ding ding. Misi selesai. Selamat Anda mendapatkan penambahan hadiah sebesar 7 juta. Selamat Anda mendapatkan reward sebuah mobil. Selamat Anda mendapatkan 40 poin. Saldo, sama dengan 144 juta. Kecepatan, sama dengan 7. Kelincahan, sama dengan 7. Kekuatan, sama dengan 7. Kecerdasan, sama dengan 7. Level, sama dengan 7. Poin, sama dengan 150. Reward, sama dengan mobil. Wah, aku dapat mobil, jadi tidak perlu lagi aku harus mengejar pencuri motor itu, toh nanti dia juga dapat karmanya sendiri, ucap Charzo. Charzo pun mencari tempat sepi, ia melihat di samping rumah ada gang, dan ia pun pergi ke sana. Klik di sini untuk membuka. Klik. Charzo mengklik gambar mobil dan mobil itu pun keluar dari sistem. Ini beneran mobil mahal sekalian ya, ucap Charzo terpukau melihat mobil Mercedes-Benz keluar dari sistem, dan ada di hadapannya kini. Charzo masuk ke dalam mobilnya dan mengetes semua yang ada di dalam mobil itu, termasuk musik dan radio. Sedangkan pencuri yang mencuri motornya itu, motor itu malah dimaling oleh pemaling yang lain, entah bagaimana nasib motor itu kini.
Gunakan poin untuk mengendarai mobil. Mengendarai mobil diaktifkan. Memuat. Loading. Mulai. 10%. 20%. 30%. 40%. 50%. 60%. 70%. 80%. 90%. 100%. Selesai. Poin Anda dipotong 10 poin. Sisa poin Anda 140 poin. Mengendarai mobil siap digunakan. Charzo pun perlahan-lahan mengerakkan mobilnya, dan juga ia masih sedikit kaku, lalu ia memundurkan mobilnya itu keluar dari gang. Saat di jalan besar, Charzo menjalankan kembali mobilnya dan mobil itu melaju perlahan-lahan. Tak lama dengan membawa mobilnya pelan, Charzo sampai di depan konter, terlihat sang istri khawatir duduk di samping seteling konter tersebut. Charzo keluar dari mobil dan Clara langsung memeluknya. Mas enggak apa-apa kan? Tanya Clara tampak gugup. Aku baik-baik saja kok. Lihatlah, itu mobil baru kita. Charzo menunjuk ke arah mobilnya. Clara ternganga tak percaya, mobil mewah itu milik mereka. Mas, kamu nggak bohong kan? Clara mendekati mobil tersebut dan mengelusnya. Kamu ini, selalunya nggak percaya sama suami sendiri. Kalau Mas bilang ini punya kita berarti nggak ada yang lain berani mengaku ini milik orang, jawab Charzo. Ya ampun Mas, tadi dapat rumah, sekarang dapat mobil, sepertinya hidup kita beneran berubah secara drastis. Kita beneran kaya Mas, ucap Clara dengan mata berkaca-kaca. Mas mau ajak kamu pergi kan karena Mas udah yakin, kamunya aja yang gak percaya samaku, ucap Charzo menyenggol Clara. Iya, mulai sekarang aku percaya apamu, tapi, kita harus tetap ingat orang tuaku meskipun dia udah jahat banget sama kamu, pinta Clara. Iya, akan kuusahakan, jawab Charzo memeluk Clara dengan dagu menempel di kepala Clara. Aku sudah membeli ponselnya, ayo kita pergi jalan-jalan dengan mobil baru ini dulu, ucap Clara mengambil sabuk pengamannya dan memakainya. Bab 32. Perlahan-lahan mobil pun melaju di jalanan meskipun sedikit masih kaku, tapi Charzo perlahan-lahan bisa membawanya dengan santai. Kita mau kemana? Tanya Charzo. Toko baju yuk, baju ini udah bau banget, ucap Clara. Ya udah, kita ke toko baju dulu. Mobil pun berhenti di sebuah toko baju dan mereka menghampiri toko baju tersebut. Clara dan Charzo keluar, mereka masuk ke dalam dan Clara mulai memilih baju untuknya dan untuk Charzo. Saat memilih baju, Charzo berdiri tidak jauh dari Clara. Charzo melihat seorang anak yang berumur 10 tahun datang mengambil pakaian dan memasukkan ke dalam tas dan pergi. Datang satunya lagi ia juga mengambil satu baju dan pergi. Dan datang satu lagi yang lain, ia mengambilnya lagi dan memasukkan ke dalam tas lalu ingin pergi. Charzo langsung menangkap anak kecil itu. Anak itu terkejut dan terlihat ketakutan. Kembalikan baju yang kamu curi itu, ucap Charzo pelan. Anak itu membelalakkan matanya. Tidak mau. Teriak anak itu berusaha melepaskan tangannya. Cepat kembalikan atau aku akan laporkan kamu kepada penjaga di sini, ucap Charzo. Karena merasa lama, kedua temannya datang untuk melihat temannya yang dipegang oleh Charzo. Karena merasa ketahuan, mereka berdua pun kabur tunggang langgang. Hei, tunggu! Teriak anak itu kepada temannya yang sudah pergi menjauh. Ia tampak kesal melihat Charzo dan matanya sudah berkaca-kaca. Oh,
Kalian kelompok kleptomania ya, ucap Charzo melihat kepergian para teman-temannya. Ada apa mas? Tanya Clara dengan membawa baju mendekati Charzo. Di mencuri baju, disuruh kembalikan enggak mau, jawab Charzo manyun melihat anak kecil itu. Laporin saja sama petugas, ini bukan masalah rugi dari tokonya, cuma kasihan anak ini, nanti lama-lama terbiasa mencuri sampai besar kalau nggak diberi pelajaran, ucap Clara. Iya. Angguk Charzo menggandeng tangan anak itu dan memegangnya dengan kuat dan menghampiri salah satu petugas keamanan toko itu. Pak, anak ini mencuri baju, tolong beri nasihat agar ia tidak mengulanginya lagi, kasihan anak seumuran begini sudah melakukan kejahatan, ucap Charzo. Mencuri. Ayo saya bawakan kepada pemilik toko, biar pemilik toko saja yang bertindak, ucap petugas itu mengambil alih anak tersebut. Oh ya, ada 2 orang lagi, tapi kedua anak itu sudah kabur karena melihat anak ini tertangkap, jelas Charzo. Oh begitu ya, terima kasih banyak ya sudah memberitahu, aku pergi bawa anak ini dulu, ucap petugas itu membawa anak tersebut. Tapi anak itu menangis sejadi-jadinya dan ia duduk di lantai sengaja diberatkan tubuhnya agar petugas itu tidak bisa mengangkatnya. Tapi petugas itu tetap mengangkat tubuhnya dan memikulnya membawa ke ruangan pemilik toko. Ya udah, aku mau pakai baju yang ini aja lah, mas juga ganti bajunya. Clara memberikan sepasang baju kaos dan celana jeans kepada Charzo dan mereka menuju ke arah ruang ganti. Bajunya cantik-cantik banget, ucap Clara mengenakan satu baju yang sangat cocok ia pakai. Kamu mau pakai baju apa aja semuanya cantik kok, puji Charzo. Mas, kamu bisa aja, ucap Clara mencubit perut Charzo. Is. Sakit tahu, ucap Charzo mengosongkan perutnya yang dicubit Clara tadi. Mereka pun keluar dan langsung menuju kasir. Bab 33. Charzo membayar uang baju yang dibeli oleh Clara. Berapa mbak? Tanya Charzo. Sebentar ya. Kasir menghitung semua jumlah baju tersebut. Semuanya 2.300.000, ucap kasir itu memasukkan semua baju ke dalam tas plastik. Charzo mengeluarkan kartu ATM dan mengeseknya di mesin pembayaran. Ding ding. Saldo Anda dikurang 2.300.000. Sisa saldo Anda 141.700.000. Terima kasih banyak tuan, ucap kurir itu memberikan tas plastik itu kepada Charzo. Sama-sama. Angguk Charzo menerima dan menentengnya. Mereka pun masuk ke dalam mobil. Kamu lapar enggak? Kita mampir di kafe, ucap Charzo meraih sabuk pengamannya. Boleh deh. Angguk Clara setuju. Perlahan-lahan mobil pun melaju dan tak lama mobil Charzo parkir di depan kafe karena dari toko baju dan kafe tidak terlalu jauh. Mereka pun turun. Kamu duluan masuk ke kafe, mas mau ambil sesuatu dulu, ucap Charzo. Clara mengangguk tersenyum dan berjalan menuju kafe dan mencari tempat duduk yang cocok untuk mereka. Klik di sini untuk membuka. Klik. Charzo mengambil laptopnya lalu berjalan menuju kafe. Terlihat Clara duduk di dekat jendela. Charzo pun duduk di depan Clara dan meletakkan laptop di depannya. Wah, kapan mas punya laptop? Tanya Clara terlihat senang. Udah beberapa hari yang lalu sih. Udah pesan? Belum. Pesanlah sesuka sayang, mas mau kerja dulu ya manis, goda Charzo. Aku mau lihat. Clara pindah tempat duduk dan duduk di samping Charzo dan melihat suaminya membuka laptop. Ya udah sana pesan, ulang Charzo. Bah,
Panggil Clara. Ada yang bisa saya bantu? Tanya pelayan kafe itu sambil tersenyum ramah. Aku mau pesan mie goreng level 5, 2 porsi dan es teh 2 gelas, pesan Clara. Baik, tunggu sebentar ya, ucap pegawai itu berjalan menjauhi mereka dan pergi ke dapur. Charzo sibuk dengan laptopnya dan ia mengonfirmasi orang yang masuk membeli gamenya. Mas beneran jual game? Dari mana Mas dapatkan game ini? Tanya Clara penasaran. Tentu saja aku membuatnya sendiri, lalu aku jual dan kita dapat uang, ucap Charzo tersenyum. Uang terus masuk ke rekeningnya membuat Clara terbelalak. Mas, uang kamu banyak banget sih, pantasan kamu nggak mikir bayar rumah dan ngasih aku yang sebanyak itu, ucap Clara menyenggol Charzo. Makanya, sebagian uang ini kamu buat usaha agar kamu nggak mikir masalah lain lagi, mikir masalah kerjaan dan cari uang saja, ini juga biar kamu nggak sedih juga, biar ada kegiatanmu sebelum kita punya anak, ucap Charzo yang terus menatap laptopnya, sesekali melihat ke arah Clara yang gelantungan manis di lengannya. Terima kasih banyak ya Mas, kamu baik banget sih, ucap Clara terharu. Tentu saja karena aku sayang banget sama kamu, makanya kamu yang nurut aja sama Mas ya, dan enggak boleh neko-neko. Oke, ucap Charzo. Janji, jawab Clara tersenyum dan mereka pun janji kelingking. Ding ding. Saldo Anda ditambah 80 juta. Saldo Anda menjadi 221.700.000. Makanan mereka pun sampai dan pelayan itu meletakkan makanannya di atas meja. Silakan Tuan, Nona, ucap pelayan tersebut. Terima kasih, ucap Clara tersenyum. Ia mengambil bagiannya dan mengambil piring untuk Charzo. Bab 34. Mereka pun melahap makanannya hingga habis. Ya udah, kita pulang. Atau mau ada yang dibeli lagi? Tanya Charzo. Besok lagi, jawab Clara. Charzo menutup laptopnya dan mengangkat tangan. Bah, panggil Charzo. Pegawai kafe itu pun datang. Ada yang bisa saya bantu? Tanyanya. Ini berapa semua? Tanya Charzo. Pegawai itu menghitungnya. Semuanya 70.000, jawab pegawai tersebut. Kamu bayar pakai uang kamu saja, Mas nggak ada uang tunai, senggol Charzo. Iya. Clara merogoh kantong celananya dan memberikan selembar uang kepada pegawai itu lalu pegawai itu mengembalikan uang sisanya. Terima kasih, silakan datang lagi, ucap pegawai itu tersenyum ramah. Charzo dan Clara kembali menuju mobilnya lalu memakai sabuk pengamannya. Perlahan-lahan mobil pun meluncur di jalanan. Saat di perjalanan, tiba-tiba saja mobil mereka disenggol oleh mobil yang ada di belakang. Charzo langsung mengerem mendadak di pinggir jalan dan membuat Clara jantungan. Mas! Teriak Clara memegang dadanya. Tidak apa-apa, kamu tenang ya, ucap Charzo menenangkan. 2. Mobil yang tadi menabrak mereka kembali menabrak pengendara yang lain dan membuat mobil itu oleng dan menabrak pembatas jalan dan mobil itu berputar dan terbalik. Jalan pun menjadi macet. Charzo keluar dari mobil dan memeriksa mobil tersebut. Yang lain juga penasaran dan ingin menyelamatkan orang yang ada di dalam mobil. Sayangnya orang itu tidak bisa ditolong lagi, ia meninggal di tempat. Charzo menyadari ada keanehan dari kematian orang tersebut, karena jika seharusnya orang yang baru mengalami kecelakaan ia mengeluarkan darah segar, tapi tidak dengan orang yang ia temui malam ini.
Darahnya hampir saja membeku di kepala bagian belakangnya. Kecelakaan adalah hanya kedok saja. Sedari awal pengemudi mobil memang sudah meninggal dan membiarkan mengendarai mobil di tengah keramaian agar tidak dicurigai. Ini adalah pembunuhan, bukan kecelakaan, ucap Charzo seketika. Tak lama kemudian, mobil polisi dan mobil ambulan mendatangi tempat kejadian perkara dan mereka segera memeriksa mobil pria tersebut. "Mas, kita pulang yuk," ajak Clara yang sudah menguap. "Oh ya udah," angguk Charzo. Mereka pun kembali masuk ke dalam mobil dan mobil pun kembali melaju di jalanan. Tak berapa lama, Charzo dan Clara sampai di rumah. Charzo segera mengambil barang belanjaan istrinya dan membawa masuk ke dalam rumah. Karena kecapean, Clara tidur duluan. Charzo berbaring di samping istrinya dan memikirkan kejadian tadi. Kejadian tadi kenapa aku malah kepikiran ya, apa jiwa penolongku tidak bisa dikesampingkan? Tanya Charzo melihat langit-langit kamarnya. Ada angin yang berhembus seperti ada sesuatu yang lewat. Charzo menyadari itu ia pun duduk. "Angin apa barusan?" tanya Charzo tambah penasaran. Ia bangun dan membuka jendela kamarnya. Sebuah bayangan hitam lewat dan seliweran. Charzo mengucek matanya seakan-akan ia tak percaya dengan apa yang ia lihat. Bayangan itu lalu lalang membuat Charzo ketakutan. Ia menutup kembali jendela kamarnya dan mengambil selimut dan menutup semua tubuhnya. Ding ding. Misi baru. Membantu bayangan hitam itu agar ia kembali ke asalnya. Hadiah 10 juta. Status misi, sedang berlangsung. Charzo membuka selimutnya dan terkejut. "Apa? Aku membantu gentayangan itu? Aduh gimana nih? Aku takut," tanya Charzo ketakutan. Bab 35. Sesuatu itu lewat lagi dan kali ini ia malah melayang di depan jendela membuat jendela itu terbuka dengan sendirinya. "Sial! Mau apa?" teriak Charzo. Tolong aku." Gentayangan itu terbang ke sana kemari. Charzo melihat ke arah Clara yang masih tertidur pulas. Kalau Clara bangun bisa gawat nih. Dia pasti menganggap rumah ini berhantu dan gak mau tinggal di sini lagi, batin Charzo. Charzo menutup jendela, lalu ia pun keluar dari kamarnya dan menutup pintu kamar. Ia pun turun tangga dan keluar dari rumah. "Hei, kau ke sini," panggil Charzo. Bayangan itu datang mendekati Charzo dan berdiri di hadapannya. "Kau ingin aku tolong apa?" tanya Charzo. "Aku ingin pulang ke atas, tapi masalah di dunia aku belum menyelesaikan masalahku ini. Tolong bantu aku untuk menyelesaikan masalahku," pinta gentayangan itu. "Kau punya masalah apa?" tanya Charzo. "Orang yang kau lihat kecelakaan tadi itu adalah aku. Aku dibunuh oleh seseorang dan aku ingin kau mengungkapkan kejahatannya. Jika tidak, aku tidak akan bisa pergi dengan tenang," jawabnya. "Lalu pertama-tama apa yang harus aku lakukan?" tanya Charzo melihat ke arah rumahnya. Ia sangat khawatir dengan Clara. "Temukan pelakunya. Besok saja boleh nggak? Aku khawatir dengan istriku," ucap Charzo. "Ini sebelum pelakunya kabur." Baiklah, ucap Charzo pasrah. Charzo masuk ke dalam kamarnya dan melihat Clara masih tidur. Ia memeriksa semua jendela lalu Charzo pun keluar lalu menguncinya dari luar. Charzo masuk ke dalam mobil dan mengikuti petunjuk dari gentayangan itu untuk menuju suatu tempat. Dan tak lama mereka pun sampai di tempat tujuan di sebuah rumah. Charzo keluar dari mobilnya melihat ke arah rumah tersebut.
Ini rumahnya? Tanya Charzo. Iya, periksalah rumah itu, bukti ada di sana, ucap gentayangan itu. Charzo mendekati rumah itu dan ragu-ragu masuk ke dalam. Ia membuka pintu rumah tersebut dan ternyata tidak dikunci. Mungkinkah orangnya lupa mengunci? Charzo melangkah kaki masuk ke dalam dan mulai memeriksa rumah tersebut. Rumah itu sangat bersih seperti habis dibersihkan. Charzo masuk ke dalam kamar dan kamar itu juga bersih. Charzo kembali keluar dan memikirkan tempat mana lagi yang harus ia cari. Ia pun ingat, Charzo masuk ke dalam kamar mandi. Ia membuka mesin cuci dan di dalamnya ada baju yang berlumuran darah. Mungkinkah orang tersebut ingin mencuci baju yang berdarah itu? Tapi di mana pemiliknya? Charzo mengambil baju yang ada bercak darah itu dan memasukkan ke dalam plastik lalu saat ingin keluar, ia malah kepergok sama pemilik rumah yang saat itu sedang menenteng deterjen. "Kamu? Siapa kamu?" tanya pria itu. Bukan siapa-siapa, maaf aku salah rumah, aku pikir ini rumah teman aku yang baru pindah, ternyata bukan, hanya saja rumahnya catnya sama. Sekali lagi aku minta maaf, ucap Charzo beralasan berusaha tidak mencurigakan. Pria itu melihat ke arah Charzo curiga. Charzo masuk ke dalam mobilnya. Pria itu langsung masuk ke dalam rumah dan menyadari jika ada yang hilang. "Hei, berhenti kamu!" teriak pria itu. Charzo langsung tancap gas mobil dan melaju cepat. Pria itu tak mau kalah, ia mengambil motornya dan segera mengejar mobil Charzo. Episode sebelumnya. Bab 34. Episode berikutnya. Bab 36.